kita telah menyelami kedalaman lautan bersama Poseidon dan merangkak keluar dari bayang-bayang dunia bawah bersama Hades. Tapi malam ini, kita naik ke puncak Gunung Olympus, ke tahta emas Sang Ratu. Ini bukan sekadar kisah dewi pernikahan. Ini adalah kisah tentang kekuasaan yang dinodai, tentang martabat yang dikhianati, tentang kemarahan seorang wanita yang menjadi kekuatan paling merusak dalam mitologi. Dia adalah istri dari Raja Dewa, namun ia diperlakukan sebagai budak emosinya. Siapkan diri Anda untuk intrik istana, balas dendam abadi, dan drama surgawi. Inilah kisah Hera, Sang Ratu Langit, Dewi Amarah, dan Martabat. Sebelum kita memulai perjalanan epik, bantu kami, pemecah sunyi, untuk terus menyuarakan kisah-kisah tersembunyi ini. Jika Anda siap menyelami mitologi yang dalam, tekan tombol like sekarang juga. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda, dan pastikan Anda sudah subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tak pernah melewatkan kisah epik berikutnya. Mari kita mulai. Hera, Sang Ratu Langit, Dewi Amarah, dan Martabat. Selamat datang di kediaman para dewa. Kita akan memasuki ruang tahta Olympus yang paling megah, tempat di mana kekuasaan dan kecemburuan bertemu dalam pernikahan abadi. Ini adalah kisah tentang dewi yang memegang kekuasaan atas martabat wanita, pernikahan, dan kelahiran, namun dipaksa hidup dalam bayang-bayang perselingkuhan suaminya. Ini adalah kisah tentang Hera, ratu para dewa, yang kemarahannya menjadi legenda, karena kemarahan itu adalah satu-satunya senjata yang dimilikinya untuk membela kehormatannya. Kelahiran, penipuan, dan pernikahan paksa anak yang ditelan seperti saudara-saudaranya. Hades, Poseidon, Demeter, dan Hestia, Hera adalah putri dari Titan Kronos dan Rhea. Dan seperti mereka, ia langsung ditelan oleh ayahnya setelah lahir. Ia menghabiskan masa kecilnya dalam kegelapan perut Kronos, sebuah pengalaman yang pasti menanamkan rasa pengkhianatan dan ketidakpercayaan. Ketika Zeus, si bungsu, akhirnya membebaskan mereka dan memimpin perang Titanomakia, Hera mengambil tempatnya sebagai salah satu dewi Olympus yang paling dihormati. Selama perang, ia tinggal bersama paman dan bibinya, Okeanos dan Thetis, menjauhkan diri dari kekacauan, menjaga aura kesuciannya. Penipuan di tempat terpencil. Setelah para titan dikalahkan, Hera adalah dewi yang paling didambakan. Zeus, sang raja dewa yang baru, ingin menjadikannya ratunya. Namun, Hera menolak mentah-mentah ajakan Zeus. Ia tahu reputasi Zeus sebagai penakluk dan tidak ingin menjadi salah satu dari sekian banyak kekasihnya. Zeus tidak menyerah. Di sebuah tempat terpencil di perbukitan, Zeus menyamar menjadi seekor burung tekukur, cuku, yang tampak basah kuyup dan kedinginan diterpa badai buatan. Hera, tergerak oleh rasa iba, mendekap burung kecil itu ke dadanya untuk menghangatkannya. Di saat itulah, Zeus kembali ke wujud aslinya yang perkasa. Dalam versi mitos yang paling gelap, Zeus kemudian memperkosa Hera. Untuk menutupi rasa malu dan mendapatkan kembali kehormatannya yang dinodai, dan karena ia adalah ratu yang didambakan, Hera terpaksa menikahi Zeus. Dengan demikian, ia menjadi Ratu Langit dan pelindung suci pernikahan. Sayangnya, pernikahan yang lahir dari paksaan dan penipuan ini menjadi panggung bagi drama paling kejam dalam mitologi. Ratu Olympus dan kekuatan yang terancam. Kemarahan yang dibutuhkan, Hera digambarkan sebagai dewi yang agung, khusyuk, dan berwibawa. Ia adalah personifikasi dari polos,
mahkota silinder tinggi yang dikenakan oleh Dewi Besar. Merak dan sapi adalah hewan sucinya, simbol kebanggaan, kemewahan, dan keibuan. Bersama Zeus, Hera melahirkan beberapa anak yang diakui. Ares, dewa perang yang brutal. Hebe, dewi masa muda. Eileithyia, dewi kelahiran. Namun, ia juga melahirkan anak sendirian, Hephaistos, dewa api dan pandai besi. Ia melakukannya karena marah, ingin membalas dendam setelah Zeus melahirkan Athena dari kepalanya sendiri. Sayangnya, Hephaistos terlahir pincang. Karena malu atau muak, Hera melempar Hephaistos dari Olympus. Pemberontakan melawan raja pernikahan. Hera adalah kekuasaan, tetapi juga siksaan. Zeus tidak pernah setia. Perselingkuhannya yang tak terhitung banyaknya dengan nimfa, dewi, dan wanita fana adalah penghinaan publik yang terus-menerus terhadap martabat dan kekuasaan ratu. Hera, bersama Poseidon dan Athena, pernah bersekongkol untuk menggulingkan Zeus. Mereka berhasil membius Zeus dan mengikatnya ke tahtanya. Untuk sesaat, Hera mencicipi kemenangan. Namun, rencana itu gagal ketika Zeus dibebaskan oleh salah satu raksasa bertangan 100, Briareus. Sebagai hukuman, Zeus menggantung Hera di langit dengan belenggu emas dan menempelkan 2 landasan di kakinya. Sebuah penghinaan visual yang mengerikan bagi Ratu Langit. Meskipun akhirnya dibebaskan, insiden ini menunjukkan betapa berbahayanya ambisi Hera, tetapi juga seberapa jauh ia akan pergi untuk merebut kembali kekuasaannya. Kampanye balas dendam sang ratu, korban-korban perselingkuhan. Karena Zeus tidak mungkin ia sentuh tanpa memicu perang kosmik, Hera mengalihkan seluruh amarah dan kecemburuannya kepada mereka yang ia anggap telah menodai pernikahannya, para kekasih dan anak-anak haram Zeus. 1. Io, putri sungai. Io adalah seorang putri yang dicintai Zeus. Ketika Hera nyaris menangkap mereka, Zeus mengubah Io menjadi seekor sapi betina putih. Hera tahu ini adalah tipuan. Ia menuntut sapi itu sebagai hadiah pernikahan dan Zeus tidak bisa menolak. Hera kemudian menugaskan Argus Panoptes, raksasa dengan 100 mata, untuk mengawasi Io. Io disiksa, disengat lalat yang dikirim Hera, dan dipaksa berkeliaran di seluruh dunia. 2. Leto, calon ibu Apollo dan Artemis. Hera sangat kejam kepada Titan Leto yang sedang hamil. Hera mengutuk bahwa Leto tidak akan bisa melahirkan di daratan manapun yang disinari matahari. Leto terpaksa mengembara dalam penderitaan. Baru di Pulau Terapung Delos ia dapat melahirkan, dan Hera bahkan menahan Eileithyia, dewi kelahiran, untuk memperlambat proses persalinan. 3. Semele, ibu Dionysus. Zeus mencintai putri fana bernama Semele. Hera menyamar sebagai perawat tua Semele dan menanamkan benih keraguan di benaknya, meyakinkan Semele untuk meminta Zeus menunjukkan wujud tewa sejatinya saat bercinta. Zeus yang telah berjanji atas sungai Styx terpaksa melakukannya. Cahaya dan petir Zeus terlalu kuat bagi fana. Semele hangus terbakar hingga tewas. Hera mendapatkan apa yang ia inginkan, namun Zeus berhasil menyelamatkan janin Dionysus. Herakles, musuh abadi. Musuh bebuyutan Hera yang paling terkenal adalah Herakles, Hercules, putra Zeus dengan wanita fana, Alkmene. Sejak kelahirannya, Hera bertekad menghancurkan Herakles. Bayi ular. Saat Herakles masih bayi di buayan, Hera
mengirimkan 2 ular mematikan. Namun, Herakles kecil dengan kekuatan dewanya mencekik kedua ular itu. Kegilaan. Saat dewasa, Hera mengirimkan kegilaan pada Herakles, menyebabkannya membunuh istri dan anak-anaknya sendiri dalam keadaan tidak sadar. 12 tugas. Untuk menebus dosanya, Herakles harus melayani Raja Eurystheus. Heralah yang diam-diam memastikan ke-12 tugas yang diberikan adalah tugas yang mustahil dan mematikan, berharap Herakles akan binasa. Ironisnya, melalui semua penderitaan ini, Herakles menjadi pahlawan terbesar Yunani. Kemarahan Heralah yang pada akhirnya mengukir keabadian Herakles. Martabat, penghormatan, dan warisan kehormatan yang dipulihkan. Meskipun Hera sering digambarkan hanya sebagai sosok yang pencemburu, ia memiliki sisi positif yang tidak dapat diabaikan. Ia adalah dewi yang agung dan mulia. Ia bukan sekadar cemburu. Ia adalah penjaga martabat wanita dan kesucian janji pernikahan di zaman di mana dewa pria, terutama Zeus, melanggar semua aturan. Hera adalah dewi yang menjunjung tinggi keadilan hukum lama. Kemarahannya terhadap para kekasih Zeus adalah cerminan dari pengkhianatan yang ia derita. Pada akhirnya, ia mendapat pengakuan dan penghormatan. Setelah Herakles menyelesaikan 12 tugasnya dan akhirnya diangkat menjadi dewa di Olympus, Hera berdamai dengannya dan bahkan menikahkan Herakles dengan putrinya sendiri, Hebe, dewi masa muda. Ini adalah isyarat rekonsiliasi yang menunjukkan bahwa Hera akhirnya menerima takdir dan status putranya. Warisan Sang Ratu. Hera tetap menjadi Ratu Langit, kuat, cantik, dan berwibawa. Pemujaannya tersebar luas, terutama di Argos, Mycenae, dan Samos, di mana ia dihormati sebagai pelindung rumah tangga dan penentu waktu yang tepat untuk menikah. Juni masih dinamai dari padanannya di Romawi, Juno, dan dianggap sebagai bulan terbaik untuk pernikahan. Kisah Hera adalah cerminan kekuasaan yang diperoleh melalui martabat dan kehormatan yang dipertahankan melalui kemarahan. Ia adalah bukti bahwa bahkan di Olympus, di tengah kemuliaan dan keabadian, ada harga yang harus dibayar untuk cinta dan kekuasaan. Ia adalah ratu, dan melalui kisah para korban dan musuhnya, Hera abadi sebagai dewi martabat yang tak terlukai. Kita telah melihat Hera dalam segala kemuliaan dan amarahnya. Dari seorang putri Titan yang ditelan, seorang ratu yang dinodai, hingga seorang dewi yang kekuatannya terletak pada martabat yang tak pernah ia biarkan diinjak-injak. Ia mungkin adalah dewi yang paling menderita, tetapi ia juga yang paling tangguh. Kisah Hera bukan hanya tentang kecemburuan. Itu adalah kisah tentang seorang wanita yang menuntut hormat di dunia, di mana kekuatan pria adalah hukum. Kemarahannya yang legendaris bukanlah kelemahan, melainkan senjata terkuatnya, senjata yang bahkan Zeus, Raja Langit, seringkali gentar menghadapinya. Di setiap pernikahan yang suci, di setiap kelahiran yang selamat, dan di setiap musim yang bersemi, kita mendengar bisikan kekuasaan abadi Sang Ratu. Hera abadi, bukan karena suaminya, tetapi karena keagungan yang ia pertahankan meskipun harus melalui api penderitaan. Dan dengan demikian, perjalanan epik kita melalui kekuasaan dan kemarahan Hera berakhir. Jika Anda terpesona dengan kisah Ratu Olympus ini dan ingin terus menyelami kedalaman mitologi, sejarah, dan misteri bersama kami,
Jangan biarkan kisah ini menjadi sunyi. Tunjukkan dukungan Anda. Like video ini. Kami akan tahu cerita mana yang paling Anda sukai. Subscribe ke Pemecah Sunyi. Bergabunglah dengan komunitas kami dan pastikan Anda tidak melewatkan kisah para dewa, pahlawan, dan monster berikutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Share video ini. Berbagi adalah cara terbaik untuk membantu kami memecahkan keheningan kisah-kisah legendaris ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih telah menemani kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana Pemecah Sunyi akan membawa Anda ke dimensi yang baru.